menjelaskan tentang sejarah dan peradaban Islam dari mata kuliah kajian Islam dan komprehensif. sebelumnya kami berasal dari kelompok 7. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Kita bahas tentang sejarah dan peradaban Islam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu pengertian sejarah dan masa Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh 4 pemimpin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu bagaimana? Jadi karenanya seperti yang Intan tanyakan tadi tentang sejarah menurut Amel kan. Nah, menurut Amel itu sejarah itu ialah sebuah kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yang berkaitan dengan kehidupan yang terjadi dengan manusia. Dan sejarah itu bersifat cerita yang tersusun secara sistematis. Jadi jika ada cerita yang yang bersifat tidak tersusun, berarti itu bukan sejarah. Karena sejarah kan bersifat tersusun. Nah, yang ingin kita tanyakan selanjutnya tadi tentang masa kekhalifahan 4 Khulafaur Rasyidin tadi kan, seperti Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, pas masa pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat, yang menjadi khalifah selanjutnya yaitu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu menjadi khalifah selama 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar itu beliau mendirikan pemerintahan yang bernama monarki. Dan pemerintahan monarki itu dibagi menjadi 3, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Selanjutnya yang menggantikan kekhalifahan Abu Bakar yaitu Umar. Nah, Umar ini ialah sahabat Nabi sekaligus ayah dari Hafsah. Hafsah itu adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini menjabat khalifah selama 10 tahun. Nah, selanjutnya yang menggantikan khalifah Umar ialah Utsman. Utsman itu masa kekhalifahannya dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu pada saat 23 sampai 29 Hijriah. Nah, pada masa periode pertama itu tidak terjadi kesulitan. Nah, pas masa periode kedua yaitu periode 30 sampai 35 Hijriah. Nah, pada masa periode kedua itu terjadi kesulitan pada masa periode kedua. Sedangkan masa periode pertama tadi tidak terjadi kesulitan. Utsman ini menjabat khalifah tidak setegas Abu Bakar dengan Umar. Setelah Khalifah Utsman bin Affan, yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan ialah Ali. Nah, Ali ini menjabat khalifah selama 5 tahun, dan sedangkan yang menjabat khalifah yang terlama itu ialah Umar selama 10 tahun. Nah, pada masa kekhalifahan Ali ini menjabat khalifah selama 35 Hijriah dan sampai ia wafat. Tadi sudah menjelaskan tentang pengertian sejarah. Selanjutnya kan itu ada tentang pengertian peradaban kan. Nah, yang ingin tanyakan itu tuh apa sih kan pengertian peradaban itu menurut Intan? Oke, kalau menurut Intan, pengertian dari peradaban itu adalah, jadi peradaban adalah suatu fase perubahan hidup manusia dari zaman ke zaman, yang dimulai dari zaman batu sampai zaman sekarang. Sedangkan kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban adalah kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dalam itu objek suatu bangsa. Oh, jadi maupun sejarah maupun pengertian peradaban itu sama-sama berhubungan dengan manusia kan. Nah, selanjutnya kan peradaban itu terdapat ciri-ciri kan. Nah, ciri-ciri yang terdapat dalam peradaban itu tuh seperti apa? Jadi kalau untuk ciri-ciri dari peradaban Islam itu yang saya ketahui itu ada 5. Yang pertama itu koneksitas antara manusia dengan Sang Pencipta, dan yang kedua itu hubungan antara manusia dengan alam, dengan jagat raya. Jagat raya itu seperti alam semesta ini kan? Ya, alam semesta dan seisinya. Dan yang ketiga itu hubungan antara manusia dengan kehidupan dunia, dan yang keempat hubungan antara manusia dengan pertanggungjawaban, dan yang kelima hubungan antara manusia dengan sesamanya sebagai makhluk sosial.
Tadi kan dari penjelasan saya dari peradaban, sekarang saya ingin bertanya kepada Amel tentang kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan faktor apa saja sih yang menyebabkan kemunduran dan kemajuan dari Islam? Nah, jadi yang memimpin Bani Umayyah itu ialah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan yang memimpin Daulah Abbasiyah itu ialah Abu Abbas As-Sufyan. Nah, di dalam peradaban Islam itu terdapat faktor mengapa Islam itu mundur dan mengapa Islam itu maju. Nah, faktor yang menyebab Islam itu mundur ialah kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin kepada negara atau kepada penduduk. Selanjutnya yaitu lemahnya sikap para pemimpin negara dan krisis ekonomi yang terdapat dalam negara tersebut. Nah, faktor kemajuan peradaban Islam itu ialah terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lainnya. Terus banyak gerakan penerjemah, banyak perpustakaan, dan pertumbuhan ekonomi serta politik. Dan itu yang menjadi penyebab faktor kemunduran serta kemajuan peradaban Islam. Nah, jadi kan di dalam peradaban Islam itu terdapat 3 periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Apa sih penjelasan dari 3 periode ini menurut Intan? Baik, yang pertama itu periode klasik. Periode klasik ini terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Dan periode klasik ini dibagi menjadi kedua fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, kemajuan. Dan fase kedua, disintegrasi, terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, kejayaan Islam diwakili oleh Bani Umayyah. Selain itu, Persia tinggal India pada periode klasik, bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, arsitektur berkembang pesat. Dan kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan Islam terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Di era ini, peradaban Islam terpecah menjadi 2, yakni peradaban Islam yang berpusat di Mesir, Persia, dan peradaban Islam yang berpusat di Mesir terdiri dari Italia, Irak, Suriah, Palestina, dan Afrika Utara. Kemudian memasuki fase ketiga, kejayaan ketiga kerajaan yang ditandai dengan tingginya tekanan terhadap kesulitan Utsmaniyah. Dan yang terakhir, periode modern. Islam yang mengalami kemunduran di periode pertengahan kemudian memasuki modern. Periode modern ini ditandai dengan kebangkitan peradaban Islam yang berlangsung dari 1800 hingga saat ini. Baik, terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.